kelas KIB. Di sini saya mendapat materi tentang studi tasawuf falsafi yang isinya terdiri dari pengertian tasawuf falsafi, perkembangan tasawuf falsafi, karakteristik tasawuf falsafi, dan tokoh-tokoh tasawuf falsafi beserta ajarannya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf falsafi. Jika dilihat dari bahasanya, kata tasawuf falsafi diambil dari dua istilah, yaitu tasawuf dan filsafat, yang mana tidak hanya bahasanya saja yang digabungkan, tetapi ajarannya dan paham diakulturasikan menjadi satu. Sebelum kita memahami tasawuf falsafi ini, pasti kita harus mengetahui apa itu tasawuf dan apa itu filsafat. Lalu, apa itu tasawuf? Pasti sudah tidak asing lagi bagi para sufi tentang hal ini, yaitu sebuah ajaran dan paham yang mengajarkan tentang perasaan atau zauq. Yang pasti hal ini sangat berbeda dengan filsafat, yang dimana filsafat diajarkan mengenai tentang pemikiran yang rasional dan akal sehat. Kemudian di dalam ajaran tasawuf sangat erat sekali kaitannya dengan kerohanian dan bagaimana tentang mensucikan jiwa, mensucikan hati, membenarkan akhlak, dan tentunya ini sangat berlawanan sekali dengan ajaran filsafat yang ajarannya penuh dengan rasionalitas, yaitu pemikiran manusia. Terminologi filosofi yang digunakan dalam tasawuf ini berasal dari kumpulan ajaran-ajaran filsafat yang mempengaruhi para ahlinya, akan tetapi kemurniannya atau keasliannya tidak hilang. Dari pengertian di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian tasawuf falsafi yaitu merupakan sebuah teori yang menggabungkan antara ajaran-ajaran tasawuf dan ajaran-ajaran filsafat yang mempunyai konsep ajaran mengenal Tuhan atau biasa disebut ma'rifat. Selanjutnya, perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Pada abad pertama dan kedua, tasawuf mengalami fase asketisme atau zuhud, karena pada masa ini belum dikenal dengan istilah sufi. Tasawuf pada masa ini masih dikenal dengan tasawuf murni atau belum tercampur dengan filsafat. Pada abad 3 Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada abad ini juga banyak tasawuf yang berkembang. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu tasawuf berintikan ilmu jiwa, tasawuf akhlaki, dan tasawuf yang berintikan metafisika. Pada abad ketiga ini juga tasawuf falsafi mulai terlihat. Golongan ini diwakili oleh Al-Halad. Kemudian pada abad keempat Hijriah, tasawuf lebih pesat perkembangannya sehingga kota Baghdad dijuluki sebagai kota pusatnya tasawuf. Pada abad kelima Hijriah, ada pertentangan antara ulama sufi dan ulama fikih. Hal ini membuat para ulama fikih khawatir. Keresahan para ulama fikih tersebut semakin menjadi-jadi saat ajaran filsafat Neoplatonisme banyak mempengaruhi, sehingga mewujudkan corak tasawuf falsafi yang sangat bertentangan dengan ajaran tasawuf pada masa awal. Pada abad ini juga terjadi pertentangan antara 3 golongan, yaitu golongan fuqaha, ahli tasawuf falsafi, dan ahli tasawuf sunni. Al-Ghazali hanya sepenuhnya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Ghazali berhasil mengenalkan
Namun, kemudian pada abad 6, perkembangan tasawuf falsafi mulai muncul kembali dengan ditandai adanya sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf dengan filsafat dengan teori mereka yang setengah-setengah, yaitu yang artinya tidak ada disebut tasawuf murni atau filsafat murni. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang materi yang pertama, karakteristik tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan ajaran yang tidak dapat dipandang dari segi kemurniannya. Menurut Al-Taftazani, tasawuf memiliki karakteristik yang bersifat moral, psikis, epistemologis. Karakteristik tasawuf falsafi dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep tasawuf falsafi adalah suatu kesatuan pemikiran rasional filosof yang menggunakan perasaan. Yang kedua, adapun peningkatan pelatihan moral menggunakan latihan rohaniah demi mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, tasawuf falsafi menggunakan metode iluminasi untuk mengetahui hakikat sesuatu yang menuntut tercapainya fana. Yang keempat, berbagai simbol dan terminologi telah menyamarkan ungkapan-ungkapan. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tasawuf falsafi beserta ajarannya. Yang pertama, Al-Halaj. Al-Halaj memiliki nama lengkap Abu Mufid Al-Husain bin Mansur Muhammad Al-Baidawi Al-Halaj. Beliau lahir di desa Tur pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi. Ajaran tasawuf falsafi Al-Halaj telah diringkas oleh Hamuka menjadi 3, yaitu yang pertama, hulul. Menurut pandangan Halaj, Allah memiliki 2 sifat dasar, yakni lahud, nasut. Dalam hulul, Al-Halaj yang berkata tidak hancur, sedangkan menurut Ittihad Abu Yazid bahwasannya hulul itu hancur. Yang kedua, Al-Hakikah Muhammadiyah. Hakikah Muhammad atau Nur Muhammad menurut Al-Halaj memiliki 2 rupa, yaitu rupa pertama bersifat qadim dan azali yang terjadi sebelum segalanya terjadi. Rupa yang kedua sebagai manusia ataupun rasul dan nabi yang diutus Allah akan mengalami mati, akan tetapi yang qadim akan tetap ada. Yang ketiga, wahdah al-adiyat. Al-Halaj mengemukakan agama pada hakikatnya adalah satu. Tujuan yang dicapai adalah sama, yaitu mengakui dan menyembah Allah. Yang kedua, Al-Bustami. Baik, tokoh yang kedua, Al-Bustami. Al-Bustami mempunyai nama lengkap Abu Yazid Al-Bustami. Beliau lahir di Bustana, Persia pada tahun 188 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawuf falsafi dari Al-Bustami adalah: yang pertama, fana dan baqa. Dalam istilah tasawuf, fana memiliki arti keadaan moral yang luhur. Dari segi bahasa, fana dari kata fania yang artinya musnah, sedangkan baqa berasal dari kata bagia yang artinya tetap atau kekal. Yang kedua, ittihad. Ittihad merupakan tahap yang harus dilalui seorang sufi setelah menempuh tahap fana dan baqa. Seorang sufi dalam tahapan ittihad telah
bersatu dengan Allah antara yang dicintai dan mencintai. Baik, selanjutnya tokoh yang ketiga, Al-Suhrawardi. Al-Suhrawardi memiliki nama lengkap Abu Al-Futuh Yahya Ibnu Amrad, mempunyai gelar Shihabuddin Al-Suhrawardi. Dia lahir di Suhrawat, Iran tahun 550 Hijriah. Kemudian mengajarkan aliran sesat dan terkena hukuman mati pada tahun 578 Hijriah. Lalu digelari dengan nama Al-Maqtul atau yang dibunuh. Pada usia muda, Suhrawardi adalah orang yang sangat pintar, yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Ia selalu berhasil tentang pembuatan karya ilmiah. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.